Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Radiman. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Luwuk, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris, semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas kuliah saya. Materi yang saya akan paparkan berjudul Kaidah Penulisan Skripsi, Abstrak, Kutipan, Sistem Rujukan, dan Daftar Pustaka. Namun sebelumnya, kepada teman-teman, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Baik, saya akan memulai dari pengertian skripsi. Skripsi dapat diartikan karya tulis yang disusun oleh seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah SKS yang disyaratkan dengan bimbingan oleh dosen pembimbing sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar pendidikan atau S1. Kemudian, adapun tujuan dari skripsi, yaitu dalam penulisan skripsi memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan, serta dapat menuangkan secara sistematika dan terstruktur. Selanjutnya, adapun isi dan materi. Isi dari penulisan skripsi diharapkan memenuhi beberapa aspek, yaitu aspek yang pertama, relevan dengan jurusan mahasiswa yang bersangkutan. Yang kedua, mempunyai pokok permasalahan yang jelas. Yang ketiga, masalah dibatasi sesempit mungkin. Kemudian lanjut pada bentuk laporan penulisan skripsi. Dalam bentuk laporan penulisan skripsi ada 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Dalam bagian awal ada halaman judul, lembar pernyataan, lembar pengesahan, abstraksi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman grafik, diagram, bagan, peta, dan sebagainya. Kemudian bagian tengah ada bab pendahuluan, bab landasan teori, metode penelitian, bab analisis data dan saran, dan bab kesimpulan. Dan bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Kemudian lanjut pada abstrak. Abstrak pada sebuah karya ilmiah seperti skripsi merupakan instrumen penting yang berguna membantu pembaca untuk mengetahui resum atau rangkuman, atau istilah lainnya yaitu intisari dalam suatu penelitian. Kemudian, abstrak biasanya diletakkan pada lembar awal penelitian, ditulis dalam beberapa paragraf saja. Kemudian ada kutipan. Dalam penulisan hasil penelitian ilmiah biasanya dimasukkan kutipan-kutipan sebagai berikut. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yang terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang harus sama dengan sumber aslinya dan biasanya untuk mengutip rumus perantara puisi, definisi, pernyataan ilmiah, dan lain-lain. Kemudian kutipan langsung panjang adalah kutipan yang panjangnya melebihi 3 baris ketikan, dan kutipan harus tempat tersendiri dalam alinea baru. Kemudian kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang tidak persis sama dengan sumber aslinya. Kutipan ini merupakan ringkasan atau pokok-pokok yang disusun menurut pemikiran pengutip. Kemudian lanjut pada sistem rujukan. Dalam sistem rujukan ada beberapa poin, yaitu 1.
menggunakan kutipan dengan berbagai cara yang disebutkan tadi. Yang kedua, menjelaskan dengan kata-kata sendiri pendapat penulis atau sumber lain. Yang ketiga, meminjam tabel, peta, atau diagram dari suatu sumber. Yang keempat, menyusun diagram berdasarkan data penulis atau sumber lain. Dan yang kelima, ada menyajikan suatu pembuktian khusus yang bukan suatu pengetahuan umum. Dan yang terakhir yaitu merujuk pada bagian lain pada teks. Kemudian lanjut pada yang terakhir yaitu daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dalam skripsi yaitu ada beberapa poin. Pertama, ditulis berdasarkan urutan penunjukan referensi pada bagian pokok tulisan ilmiah. Yang kedua, ditulis menurut kutipan-kutipan. Yang ketiga, menggunakan nomor urut jika tidak ditulis secara alfabetik. Yang keempat, nama pengarang asing ditulis dengan format nama keluarga atau nama depan. Kemudian gelar tidak perlu disebutkan. Kemudian setiap pustaka diketik dengan jarak 1 spasi rata kiri, tapi antara satu pustaka dengan pustaka lainnya diberi jarak 2 spasi. Kemudian yang terakhir yaitu penulisan daftar pustaka tergantung jenisnya yang secara umum memiliki urutan yaitu nama pengarang, judul karangan, digarisbawahi atau tebal atau miring, dan edisi, nama penerbit, kota, dan tahun terbit. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.